Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في
في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk mengawali khutbah kita pada kesempatan kali ini, khatib tidak bosan-bosannya mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan juga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa inilah modal utama kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merupakan modal utama kita meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berwasiat kepada kita semua orang-orang yang beriman. Allah berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Dan takwa sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, definisi ringkasnya yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat Nabi kita juga kepada seorang sahabat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara penyakit yang paling berbahaya yang bisa menghilangkan kebahagiaan seorang hamba adalah penyakit hasad, yaitu kedengkian di hati, di mana hasad merupakan dosa pertama yang menghiasi langit, yaitu dengan hasadnya iblis laknatullah alaihi kepada nabi kita Nabi Adam alaihi salam. Dan tidak hanya di langit, hasad juga merupakan dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi, yaitu dengan hasadnya Qabil kepada Habil. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingati umatnya akan bahaya hasad ini, di mana beliau menjelaskan bahwasanya hasad adalah penyakit umat-umat sebelum kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha." Telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad wal baghdha, hasad dan permusuhan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap orang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak. Hanya saja sebagian orang kemudian mereka tidak terima, kemudian mereka tidak puas terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada mereka, sehingga di antara mereka kemudian ingin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada yang dia dapatkan. Bahkan lebih daripada itu, dia kemudian tidak terima dengan apa atau dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, dengan dia meyakini bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain adalah nikmat yang tidak tepat atau tidak tepat sasaran. Maka hadirin ketahuilah, ini adalah hasad. Ini adalah dengki dan iri hati yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, dan hasad merupakan bentuk protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama kita kemudian menjelaskan bahwasanya hasad memiliki beberapa tingkatan. Adapun tingkatan yang pertama adalah seseorang merasa benci, tidak suka
terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Oleh karenanya jika seseorang kemudian merasa mendapatkan ada rasa tidak suka atau rasa benci di dalam hatinya terhadap nikmat yang ada pada saudaranya, yang ada pada orang lain yang Allah berikan kepadanya, maka ketahuilah ini sudah disebutkan sebagai hasad itu sendiri. Cukup dengan rasa benci terhadap nikmat yang ada pada orang lain, maka ini telah disebutkan oleh para ulama kita sebagai bentuk hasad. Atau sebaliknya, seseorang kemudian senang ketika mengetahui atau mendapatkan kabar bahwasanya saudaranya telah dicabut nikmat daripadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan yang paling dasar daripada penyakit hasad. Dan disebutkan para ulama, tidak satu pun di antara kita yang selamat dari bentuk hasad seperti ini. Artinya hampir semua kita memiliki hasad seperti itu. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau pernah berkata dengan perkataan yang masyhur, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada satu jasad pun yang selamat daripada hasad. Walakinnal laima yubdihi, akan tetapi orang yang buruk dia menampakkan hasadnya. Wal karima yukhfi, adapun orang yang mulia kemudian dia menyembunyikan daripada hasadnya. Artinya disebutkan oleh para ulama bahwa secara umum tidak ada orang yang selamat daripada hasad kecuali orang-orang yang kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan hasad yang kedua adalah seseorang berkeinginan agar nikmat yang ada pada saudaranya, agar nikmat yang ada pada orang lain kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan yang lebih parah, yang lebih buruk daripada tingkatan sebelumnya. Jika sebelumnya adalah hasad, sekedar benci jika nikmat tersebut ada pada saudaranya, maka pada tingkatan ini justru dia berkeinginan agar nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu seseorang ingin agar kenikmatan yang ada pada seseorang atau nikmat yang ada pada saudaranya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat tersebut dipindahkan kepada dirinya. Dan ini adalah bentuk hasad yang lebih parah daripada sebelumnya. Contoh kecilnya disebutkan, yaitu ketika seseorang ingin menjadi pimpinan di suatu perusahaan, kemudian dia ingin agar pemimpin pada saat itu dilengsarkan, kemudian dia mengganti posisi kepemimpinannya tersebut. Kemudian tingkatan yang keempat, dan ini tingkatan yang paling buruk, yaitu seseorang ingin agar nikmat yang ada pada saudaranya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin agar orang tersebut terpuruk atau tidak mendapatkan nikmat sebagaimana dirinya. Dan inilah tingkatan hasad yang paling buruk, dan inilah hasadnya iblis la'natullah alaih kepada Nabi kita Nabi Adam alaihissalam, di mana iblis tidak peduli jika hasadnya tersebut berujung neraka jahanam. Yang penting baginya adalah Adam harus keluar daripada surga sebagaimana dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ketahuilah bahwa penyakit hasad adalah akhlaknya orang-orang yang terburuk. Hasad adalah akhlaknya iblis, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Hasad juga adalah akhlaknya orang-orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka mengembalikan kamu kepada kekufuran setelah kamu beriman, karena dengki hasad yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Demikian juga hadirin bahwasanya hasad adalah akhlaknya orang-orang munafikin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a." Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Terkait dengan hasadnya orang-orang munafikin, dan ini sebagaimana terjadi sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka penduduk Madinah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka.
Namun ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka kepemimpinan pun berpindah kepada Rasulullah SAW, dan ini menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian hasad kepada Nabi SAW sehingga dia tidak mau beriman dan akhirnya menjadi orang yang munafik. Ma'asyiral muslimin, inilah sedikit dari penjelasan tentang hasad, akhlaknya orang-orang yang terburuk yang hendaknya kita jauhi, dan sebagaimana yang telah diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya hasad adalah penyakit yang sangat buruk yang dapat menghilangkan kebahagiaan seseorang di dunia. Maka kapanpun kita merasa penyakit ini bercokol di dalam hati kita, maka hendaknya segera kita tepis, karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat tidak pantas dimiliki oleh seorang mukmin. Oleh karenanya disebutkan para ulama kita ada beberapa kiat-kiat yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba agar kemudian dia selamat dari penyakit hasad yang berbahaya ini. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah agar hati kita dijauhkan dari penyakit hasad ini, dan ini adalah hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Dan di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya yaitu Allahumma slul sakhimat qalbi. Allahumma slul sakhimat qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit di dalam hati. Dan juga di antara doa yang bisa dibaca sebagai firman Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, kami berikanlah ampunan kepada kami dan juga kepada saudara-saudara kami yang mendahului keimanan dari kami, dan janganlah engkau membiarkan hasad, kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi doa-doa yang bisa kita panjatkan agar terhindar daripada penyakit hasad ini. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rahmatnya, telah membagi-bagi nikmatnya kepada setiap hambanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi nikmat tersebut kepada hambanya, sehingga di antara mereka ada yang lebih kaya, di antara mereka ada yang lebih berilmu, ada yang jabatannya lebih tinggi daripada yang lainnya, dan seterusnya. Sehingga jika kita menyadari hal tersebut, maka insya Allah hasad akan tertepis dari diri kita, dan kita tidak protes terhadap takdir dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melebihkan karunia kepada sebagian hamba-hambanya adalah Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang lebih mengetahui masalah kita sebagai makhluk di bumi ini. Demikian juga kita menyadari bahwasanya kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain merupakan ujian kepadanya, yang apabila hal tersebut diberikan kepada kita, maka belum tentu kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita menyiapkan jawaban dari hisab di hari kiamat. Belum tentu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Bahkan bisa jadi ketika kelebihan itu dititipkan kepada kita, kemudian kita menjadi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, kemudian kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita menyadari bahwasanya hasad bisa mengantarkan kepada maksiat yang lebih besar, yaitu berupa kezaliman. Karena seringkali orang yang hasad tidak akan diam begitu saja, melainkan dia akan melakukan sesuatu untuk mengekspresikan daripada hasadnya. Minimal orang yang hasad tersebut akan menggibahi orang yang dia hasad kepadanya,
dan lebih daripada itu dia akan melakukan gangguan secara fisik. Dan ini menggambarkan bahwa hasad mengantarkan seseorang kepada kezaliman yang lebih besar. Dan ini hadirin sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari anak-anak Nabi Yakub alaihissalam kepada saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kakak-kakak dari Nabi Yusuf yang hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadikan mereka menjauhkan Yusuf dari ayahnya, kemudian melemparkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur sehingga beliau oleh orang kemudian dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Demikian juga kisah dari Habil dan Qabil ketika Allah Subhanahu wa taala menerima kurban daripada Habil dan menerima kurban dari Qabil, sehingga menyebabkan Qabil hasad kepada saudaranya sendiri sehingga terjadilah perbunuhan yang pertama kali di muka bumi. Dan inilah salah satu dari bahaya hasad yang bisa kita jelaskan, yang bisa mengantarkan seseorang berbuat kezaliman yang lebih besar. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita memuji dan mendoakan serta memberikan hadiah kepada orang yang dirasa kita hasad kepadanya. Ya, sekali lagi kita memuji dan mendoakan serta memberikan hadiah kepada orang yang kita rasa hasad kepadanya. Dan ini diantara cara untuk menghilangkan hasad, yaitu dengan berusaha memuji dia, memberikan hadiah yang kepadanya. Dan ini semua adalah upaya untuk melawan hasad dari diri kita sendiri. Ini beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menghilangkan hasad dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak yang buruk, dari penyakit hasad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia, memudahkan urusan-urusan kita dan kaum muslimin, mengampuni dosa-dosa kita dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan surganya bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang saleh lainnya. Aqulu ma tasma'un. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Filastin. وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله